Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Andriani, mahasiswa PPG tahun 2022, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan hasil best practice saya dalam penggunaan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya yaitu di STIT Al-Hikmah, tempat saya mengajar. Kemudian ruang lingkupnya adalah sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan minat membaca siswa. Penulis yaitu saya sendiri, Gina Andriani. Dan tanggal pelaksanaan PPL pertama yaitu 25 dan 29 Agustus 2022. Untuk PPL kedua tanggal 12 dan 14 September tahun 2022. Di sini di kolom pertama yaitu situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting dibagikan, apa yang menjadi dampak, peran, dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Latar belakang masalah dari praktek pembelajaran ini adalah 1. Kurangnya siswa bersemangat dalam pembelajaran. 2. Siswa kurang dalam minat membaca sehingga tidak mencermati tugas yang diberikan. Yang ketiga, kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Yang keempat, siswa kurang berpikir kritis dalam pembelajaran. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sebagai motivasi saya sendiri dan juga bisa dijadikan referensi atau inspirasi bagi rekan guru lainnya. Di sini saya berperan sebagai guru, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan penggunaan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam menganalisis hasil kajian wawancara dan literatur penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu meningkatkan minat membaca siswa pada proses pembelajaran antara lain 1. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang tepat. 2. Metode-metode pembelajaran yang digunakan oleh guru bersifat membosankan dan kurang variatif. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif. Yang keempat, motivasi belajar siswa yang rendah. Yang kelima, kurangnya minat siswa perpustakaan untuk membaca. Dari penyebab di atas, tantangan yang dihadapi oleh guru adalah 1. Guru harus menggunakan media pembelajaran yang melibatkan TPACK. 2. Guru harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa aktif dalam belajar. 3. Guru harus menggunakan model pembelajaran yang aktif dan inovatif sehingga pembelajaran tidak membosankan bagi siswa. Yang keempat, guru harus memberikan motivasi kepada siswa setiap hari agar siswa giat belajar dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Yang kelima, guru harus giat mengajak siswa membaca sebelum pembelajaran dimulai. Yang keenam, guru harus mengajak siswa ke perpustakaan untuk mencari buku bacaan yang digemari siswa. Dilihat dari keenam tantangan di atas, bisa disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi melibatkan guru dari sisi kompetensi yang dimiliki, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Sedangkan dari siswa adalah motivasi dan keinginan untuk menumbuhkan minat membacanya. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi adalah 1. Pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan masalah yang dihadapi siswa, yaitu
kurangnya minat membaca agar siswa dapat konsentrasi dalam mengerjakan soal literasi. Kemudian proses pembuatan media pembelajaran di media PowerPoint. Untuk video pembelajaran, guru harus mencari media pembelajaran dari channel YouTube. Selanjutnya, sumber belajar yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran antara lain pengetahuan guru dalam penggunaan Microsoft PowerPoint dan download video pembelajaran di YouTube, dan juga alat seperti komputer atau laptop, proyektor, dan jaringan internet. 2. Pemilihan metode pembelajaran yang variatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan adalah ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Proses pemilihan metode, guru mempelajari metode-metode apa saja yang sesuai dalam pembelajaran, lalu memahami karakteristik siswa, pelajari materi yang terdapat di buku guru dan buku siswa. Kemudian sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan metode pembelajaran adalah pemahaman guru akan metode pembelajaran terhadap materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. 3. Pemilihan model pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Di sini, saya selaku guru memilih model Problem Basic Learning dan sintak Problem Basic Learning, yaitu fase 1 orientasi siswa pada masalah, fase 2 mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, fase 3 membimbing pengalaman individual atau kelompok, fase keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan motivasi siswa adalah dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Proses pengembangan RPP berpusat pada siswa, guru menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran, di mana kegiatan itu berpusat pada siswa. Kelima, meningkatkan minat membaca siswa. Strategi yang dilakukan guru dalam meningkatkan minat membaca siswa dengan cara mengajak siswa ke perpustakaan, membuat pojok baca di setiap kelas, dan menggunakan media TIK untuk menumbuhkan minat membaca siswa. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan dapat dilihat dari 1. Setelah menggunakan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan diskusi terbukti efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Kemudian 2, penggunaan media berbasis PowerPoint dan video pembelajaran sangat membantu pemahaman siswa, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran siswa di atas KKM. 3. Pemilihan model pembelajaran PBL membuat siswa berpikir kritis dan rasa percaya dirinya meningkat. Hal ini terlihat dari tanggapan dan jawaban yang dilontarkan guru saat pembelajaran. 4. Setelah melakukan kerja kelompok, siswa terlihat aktif dalam memberikan tanggapan terhadap siswa yang sedang presentasi di depan kelas. 5. Setelah mengajak siswa ke perpustakaan dan adanya pojok baca, siswa menjadi menggemar membaca dan lebih teliti dalam mengerjakan soal literasi. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran sangat senang, bisa dilihat dari kegiatan refleksi atau akhir pembelajaran siswa. Siswa memberikan refleksi bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan akan penugasan guru terhadap media pembelajaran, metode, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses kegiatan
yang sudah guru lakukan, yaitu guru harus kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. Itulah pemaparan tugas LK 3.1 yang saya sudah paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.